warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yatin. Selamat siang. Terima kasih Pak. Yang pertama saya ucapkan karena Bapak sudah meluangkan waktu bersedia untuk saya wawancarai untuk melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak menyelesaikan tugas saya di modul 3.1. Pada hari ini nanti saya akan bertanya-tanya terkait dengan kepemimpinan yang selama ini Bapak jalankan di SD kita. Insya Allah akan saya jawab semampu saya, mungkin kalau bisa. Jika nanti tidak bisa ya memang nanti yang bisa kita diskusikan. Ya, tidak ada apa-apa. Oke. Pak Yatin, selama ini pasti Bapak sering memberikan keputusan, mengambil sebuah keputusan untuk sekolah kita. Betul ya Pak? Betul. Gitu. Nah, kadang keputusan yang Bapak ambil itu kadangkala ada yang kita rasakan bisa membedakan benar salah atau benar dan benar. Nah, selama ini Pak Yatin untuk membedakan kedua hal tersebut itu bagaimana caranya Pak? Ya benar apa yang dikatakan oleh Pak Jalal, dalam suatu instansi atau lembaga ini memang kadang-kadang ada dua kemungkinan sesuatu yang memang harus kita putuskan. Kadang dua hal itu memang bisa kita pilih secara jelas karena hal yang satu ini memang menonjol kebenarannya dan hal yang lain mungkin memang jelas-jelas salah. Ini kadang-kadang mudah. Kemudian tadi yang Pak Jalal katakan ada dua pilihan, yang keduanya sepertinya kelihatannya benar semua, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa menentukan mana yang lebih benar dan mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita hindarkan. Ini memang kadang-kadang kita juga sulit untuk memahaminya. Oleh karena itu kedua hal tersebut memang yang pertama memang harus kita betul-betul pahami, kita kenali agar kita nanti bisa betul-betul menentukan mana yang lebih benar. Setelah kita kenal dengan dua hal tersebut, pasti kita sudah bisa menilai. Setelah kita langkah selanjutnya kita menguji kebenarannya, mana yang betul-betul benar. Kemudian kita sekaligus kita musyawarah dengan teman-teman, terutama teman-teman yang terlibat dalam hal ini. Nanti pasti untuk memilih yang terbaik kita adakan kesepakatan bersama. Ini mungkin yang kami lakukan, karena untuk istilah mungkin ada langkah-langkah yang baku untuk menentukan keputusan dua dilema ini. Mungkin saya juga belum begitu mengenal. Berarti gitu. Untuk yang mungkin dilema etika antara benar dan benar itu jenengan langkahnya uji begitu ya. Makanya memang secara alami saja menurut kemampuan saya seperti itu. Mungkin kan ada langkah-langkah yang mungkin baku secara teori, keilmuan mungkin ada. Ini yang saya belum bisa menerapkan yang sebenarnya. Tadi kan Bapak menyampaikan kalau memutuskan suatu hal yang mungkin menjadi dilema etika tadi diuji begitu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan diuji itu dengan cara bagaimana? Ya misalnya pengujiannya tidak terus secara teori sesuai dengan teori yang ada. Mungkin kita banding-bandingkan sesuatu yang satu ini memang ada tantangannya atau tidak, mungkin bertentangan dengan etika, sopan santun atau adat istiadat atau tidak. Kemudian ini melanggar atau bertentangan dengan hukum atau bagaimana. Ini mungkin kedua pilihan ini memang kita tentukan, dan ini cenderung nanti yang kita pilih itu yang
tidak bertentangan dengan hukum. Memilih risiko yang paling kecil gitu ya Pak? Ya, yang daripada yang apa namanya cenderung ke moral. Nah ini untuk mengurangi resiko atau meminimalisir resiko ini, jangan sampai ini bertentangan dengan hukum. Berarti dipilih yang paling kecil Yang gitu ya paling kecil, risikonya begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Terus kemudian tadi Bapak sudah menyampaikan cara-cara yang Bapak ambil ketika ada dilema etika begitu nggih. Berikutnya, selama ini ada tantangan nggak Pak untuk menyelesaikan atau pengambilan keputusan yang jenengan anggap sama-sama benar begitu? Ada nggak tantangannya? Gitu? Nah, untuk tantangan ya pasti ada dan sering ada. Tapi untuk keputusannya memang kepada yang terlibat semuanya ini memang harus kita ajak musyawarah dan tidak kita putuskan sendiri. Mana yang kira-kira secara umum, secara bersama-sama ini terbaik, ini kita yang ambil keputusan. Berarti ketika ada masalah yang mungkin dianggap sama-sama benar begitu, jenengan lebih sering melemparkannya atau mengajak kepada rekan guru untuk menyelesaikan bersama begitu ya. Tetap musyawarah itu yang kita utamakan. Gitu. Okay. Karena di belakangnya nanti tidak ada hal-hal yang perlu kita sesali. Gitu. Oke. Untuk biasanya Pak, kalau Bapak itu menemukan hal-hal keputusan yang dilema etika yang jenengan anggap itu sama-sama benar dan membutuhkan keputusan yang tepat, itu biasanya jenengan langsung diputuskan atau jenengan pending beberapa waktu untuk menyelesaikan atau bagaimana? Butuh waktu atau gimana? Atau nah itu melihat juga, melihat jeda waktunya juga. Kalau memang ini harus diputuskan secara cepat dan harus kita segera laksanakan, memang kadang-kadang harus segera kita putuskan, tidak kita pending dan tidak mencari waktu yang lain. Tapi jika ini memang sesuatu yang harus kita laksanakan tetapi tidak begitu segera diselesaikan, mungkin kadang juga kita pending dan mencari hal-hal yang terbaik sambil menunggu waktu berjalan. Itu berarti ya Pak, berlaku untuk semua gitu. Artinya gini, masalah itu yang menyangkut kepada murid maupun kepada guru begitu ya. Kan ada juga misalnya suatu masalah, misalnya harusnya murid itu boleh ikut karya wisata, itu ketika sudah lunas misalnya seperti itu. Tapi ada salah satu murid yang pada saat itu belum lunas membayar, tapi orang tuanya datang kemudian bilang suatu saat nanti saya akan melunasi, tapi anak saya ini tetap diikutkan misalnya seperti itu kan, sama-sama dianggap benar gitu. Itu contoh semacam ini termasuk sesuatu yang segera kita putuskan dan kita tidak perlu menunda karena waktu untuk berangkat wisata misalnya segera dilaksanakan besok kapan, sedangkan anak belum lunas untuk iurannya, maka sesuai dengan permintaan orang tua tadi, memang biar anak itu ikut untuk urusan membayarnya nanti bisa belakangan, tidak apa-apa. Itu biasanya Bapak putuskan sendiri atau tetap musyawarah dengan guru-guru lain? Ya semuanya memang saya mengutamakan untuk musyawarah. Gitu ya. Terima kasih Pak. Dari cara-cara yang selama ini Bapak tempuh ketika menemui permasalahan yang seperti tadi, yang dilema etika artinya benar dan benar begitu, biasanya tetap punya cara yang efektif begitu ya untuk menyelesaikan itu, memutuskan itu, selain nanti pada akhirnya tetap dibawa ke forum musyawarah seperti itu. Tapi biasanya dari sisi pribadi Bapak itu pasti ada trik-trik tersendiri, bisa diceritakan untuk menentukan tadi sebelum musyawarah ya? Menurut trik saya, memang saya juga punya cara sendiri untuk itu. Biasanya sesuatu hal yang penting yang kadang mungkin jika saya lempar di suatu forum atau musyawarah banyak teman, banyak guru-guru, ini kadang-kadang kemungkinan ini nanti tidak ada kesepakatan karena kadang-kadang sendiri.
Cara saya yaitu dengan cara memberitahukan beberapa orang guru mungkin yang di dalamnya berkompeten dan punya punya kemampuan untuk berpikir tentang itu. Ini saya ajak musyawarah secara intern agar bisa memutuskan secara efektif lebih cepat, sehingga setelah kita putuskan beberapa orang tadi intern, misalnya 1 orang guru atau 2 orang guru yang kira-kira memang bisa diajak bekerja, diajak musyawarah dan bisa menentukan yang benar, nanti baru kita lempar di dalam musyawarah secara bersama-sama, sehingga nanti saya mempunyai keputusan tapi ada dukungan dari teman-teman yang kira-kira punya pengaruh seperti itu. Oh gitu. Berarti direncanakan dulu begitu ya. Ada tim kecil gitu ya. Dalam lingkup kecil memang saya dari berbicara 4 mata atau lebih, tapi tidak semuanya. Oh, itu biasanya hasilnya gimana Pak? Hasilnya? Insya Allah hasilnya biasanya itu lebih cepat. Memang lebih cepat dan teman-teman juga terus bisa memahami. Oh gitu. Okay. Itu kalau saya ingin memutuskan dari cepat gitu ya? dari pemikiran saya ya. Oh gitu. Kalau dari pemikiran saya seperti itu. Berarti dengan konsultasi dengan beberapa guru yang kompeten, kemudian baru biasanya seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir Pak. Biasanya kalau Bapak sudah menentukan atau mengambil sebuah keputusan seperti itu, sudah diputuskan bersama baik sendiri maupun dengan bersama-sama rekan guru, itu biasanya Bapak pernah merefleksikan atau mengingat kembali kira-kira keputusan ini yang tadi saya ambil itu benar apa salah, itu pernah nggak Pak seperti itu? Kalau itu kebetulan setelah saya refleksi beberapa keputusan yang menurut saya itu benar, saya merasa apa yang sudah saya putuskan setelah saya refleksi itu kebanyakan menurut saya itu benar, tapi menurut orang lain juga saya tidak tahu. Tapi yang penting kan semuanya bisa sepakat, semuanya bisa setuju dan akhirnya bisa melaksanakan hasil keputusan. Oh, dilihat dari dampaknya gitu ya Pak. Mungkin dampak negatifnya lebih sedikit daripada dampak positifnya begitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya, atas ilmunya yang disampaikan. Semoga perbincangan kita siang kali ini membawa manfaat terutama bagi saya yang awam sekali terkait dengan kepemimpinan. Apa yang Bapak sampaikan semoga menjadi ilmu baru bagi saya, dan Pak Yatin selaku kepala sekolah saya bisa diberikan kekuatan, diberikan kelancaran terutama dalam mengambil sebuah keputusan demi kemajuan sekolah kita. Begitu Pak. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan Pak Yatin. Begitu saya minta doa semoga apa yang menjadi tugas saya, kewajiban saya bisa selesai dengan baik. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Pak Jalal yang sudah mau memberikan wawancara kepada saya. Mungkin saya juga yang tadinya tidak tahu yang namanya dilema etika dengan tujuan moral, saya juga tahu. Saya hanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Jalal sesuai dengan apa yang saya lakukan saja. Jadi tidak bisa maksimal untuk menjawab sesuai dengan aturan-aturan yang baru. Tidak apa-apa. Ini saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika jawaban-jawaban saya ini tadi terkait pertanyaan tadi kurang memuaskan dan mungkin belum bisa menjawab yang benar. Mohon maaf. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fariha. Selamat siang juga. Baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Bu, alhamdulillah. Baik Bu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Fariha karena sudah menyempatkan waktu, memberikan kesempatan kepada saya untuk wawancara, bertanya-tanya seputar kepemimpinan yang selama ini Ibu lakukan. Dalam sesi kali ini
nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu Ya. terkait dengan kepemimpinan yang selama ini Ibu jalankan di SD Negeri 1 Raja Besi. Itu ya Bu. Ya. Apa Bu berkenan? Ya, berkenan. Ya, terima kasih Bu sekali lagi. Ya. Bu Tarihah, selama ini pastinya Ibu sering mengambil keputusan Ya. berkaitan suatu masalah terutama di sekolah, gitu ya Bu. Benar ya Bu ya? Iya, benar. Ya. Pada masalah itu ada yang bagi kita terlihat jelas antara benar dan salah. Ada juga yang masalah itu kasus ada yang benar dan benar. Artinya sulit kita pecahkan gitu. Dalam istilahnya kalau benar dan salah itu rujukan moral. Ya. Ada kasus juga yang sulit kita pecahkan karena di dalamnya itu ada nilai-nilai benar dan benar, Ya. atau yang kita kenal dengan dilema etika, begitu. Nah, selama ini Bu Tarihah ketika menemukan permasalahan atau kasus dilema etika begitu di sekolah, biasanya Ibu membedakan keduanya itu bagaimana antara rujukan moral dan dilema etika itu? Biasanya gimana? Biasanya kalau saya ya Pak, di sekolah saya kan kadang-kadang tiap bulan atau kalau memang itu perlu kan kita adakan musyawarah atau rapat, ya rapat atau musyawarah dari masing-masing kelas. Itu saya tanya, oh di kelas itu ada masalah apa, terus bagaimana, seperti itu. Terus nanti kan kalau yang punya masalah dia itu bercerita, oh di kelas saya ada masalah seperti ini Bu, kasus seperti ini. Gitu. Ya, terus saya tanya akar permasalahannya bagaimana, asal mulanya bagaimana, kok bisa seperti itu, terus permasalahannya itu apa, penyebabnya apa. Itu cenderung ke masalah murid atau ke guru Bu, biasanya? Oh itu kalau murid, kalau murid seperti itu nanti kita bahas bersama. Oh gitu. Ya, tapi kalau masalah guru juga ada Pak. Oh gitu. Iya, kalau masalah guru itu bagaimana ya Pak, memang podo-podo sama-sama tuanya Oh, ya. gitu, ya. Nah, untuk memutuskan saya tidak langsung memutuskan seperti itu, tidak, tapi gitu. saya mencari orang-orang yang saya anggap itu mampu. Saya bertanya-tanya untuk menggali pengetahuan. Kalau ada kasus seperti ini Bu, saya harus bagaimana? Oh, berarti Ya. ketika untuk jenengan menyelesaikan dilema etika terutama ya Bu, itu jenengan tanya-tanya kepada rekan jawat gitu ya Bu? Ya, Oh, rekan terutama jawat itu. atau kepada atasan saya atau bagaimana, saya ajak bermusyawarah dan minta pendapat nanti bagaimana baiknya Oh, untuk gitu. mengambil keputusan kalau ada kasus seperti itu. Terutama Seperti itu, Pak. dilema etika ya Bu. Ya, Kan kadang-kadang dilema memang etika, iya. kadang-kadang ada yang memang betul-betul sulit kita Iya, kita Pak. putuskan kayak gitu, Iya. gitu ya. Mau memutuskan yang ini ada dilemanya Iya, kan gitu ya. iya Pak. Jadi akan memutuskan sepihak atau sendiri tuh pikir-pikir dulu. Oh gitu. Oke, Jadi saya pikir dulu. Jadi dipikir, kemudian Ibu berkonsultasi Iya, dengan atasan Iya, gitu. konsultasi dengan atasan Iya. atau teman yang saya anggap berpengalaman. Oh seperti gitu. itu. Berarti dengan teman yang lebih berpengalaman Iya, gitu ya Bu. iya, Ada lagi mungkin Ya, seperti itu Pak. baru diputuskan gitu ya. Iya, setelah saya mendapatkan informasi dari beberapa pihak ya, yang saya anggap orang yang berpengalaman tadi atau dari atasan, baru saya simpulkan, kemudian saya putuskan seperti Oh itu. gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan berikutnya, dalam ketika jenengan itu Ibu memutuskan Iya. suatu kasus tadi, terutama kasus dilema etika, tadi Ibu menyampaikan berkoordinasi dulu dengan atasan, bermusyawarah dengan teman-teman sejawat, begitu, Iya, kepala iya. sekolah, atau mungkin dengan guru-guru yang lain, begitu ya Bu. Iya, iya. Nah, itu setelah jenengan memutuskan, begitu, tentunya kan ada tantangan, gitu Iya. ya. Tantangan dalam memutuskan suatu kasus yang dilema tadi apa Bu? Pernah ya? Tantangannya ya memang saya harus berani menanggung resikonya. Oh gitu. Iya.
Berarti kan Misal, apapun. iya, misalnya orang tersebut ya yang punya kasus harus seperti ini, sampaikan seperti ini. Kadang-kadang orang kan tidak menerima, Pak. Oh gitu. Nah, ya, tidak menerima, dia sakit hati atau dendam atau bagaimana. Tapi saya harus siap menerima risiko. Oh, dari tantangannya memang Iya. lebih ke dirinya, Iya, jadi iya. ibu sendiri ya, Iya, artinya iya. siap menerima resiko begitu Iya, ya. misalnya saya kok tidak diajak bicara atau tidak ditegur, enggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Hei, biasanya kalau ibu menemui kasus seperti itu yang melibatkan dilema begitu ya, Bu, Iya. itu biasanya ibu selesaikan ada waktu tersendiri atau seketika itu juga atau bagaimana biasanya? Ya, saya selesaikan ada waktu tersendiri, Oh. Pak. Kalau seketika kan mungkin dalam mengambil keputusan pada waktu spontan itu kan kurang pas gitu loh, Pak. Mungkin kalau baru emosi kok mengambil keputusan kan tidak baik. Berarti kan saya harus meluangkan waktu. Oh, berarti itu salah satu langkah jenengan ya, Iya, berarti. meluangkan waktu supaya tidak sakit hati atau bagaimana, kan harus perlu pemikiran, perlu waktu. Oh gitu. Iya. Ada tidak Bu, misalnya dalam saat jenengan memutuskan harus mengambil sebuah keputusan itu muncul pilihan atau pilihan di luar keduanya itu, kadang ada enggak seperti itu? Ada, Pak. Dan Nah, ada. berarti kan seketika muncul alternatif pemecahan masalah Iya. di luar keduanya gitu biasanya ada ya? Ada. Oh gitu. Terima kasih. Terus kemudian Bu, yang selama ini jenengan lakukan di kepemimpinan Ibu setelah tadi memutuskan, sebelum memutuskan tadi kan berkoordinasi dengan atasan, teman sejawat, terus bermusyawarah begitu ya Bu. Iya. Itu kan nanti terus Ibu baru memutuskan begitu. Iya. Nah, setelah Ibu memutuskan kasus yang tadi dilema tadi, Iya, iya. Ibu pernah tidak merefleksi kembali apakah keputusan yang tadi saya ambil itu memang yang sudah benar atau bagaimana itu? Ya pernah, Pak. Saya refleksi. Saya tadi kok seperti ini ya, kok seperti ini ya. Kadang masih kurang puas atau kurang tepat dalam keputusan saya. Kadang saya refleksi lagi. Yang Ibu rasakan apa setelah itu? Setelah Ibu refleksikan biasanya yang menyesalkah atau yang sudah dianggap sudah baikkah atau bagaimana? Ya kadang-kadang ya kalau memang itu kurang baik ya saya merasa menyesal, Pak. Oh gitu. Iya. Pernah diuji? Artinya keputusan ini saya memutuskan ini sudah melalui berbagai tahap ujian, pengujian benar atau salah gitu. Sudah Iya. pernah? Ya pernah sih, tapi lama kelamaan Sudah terbiasa gitu. baik. Oh gitu. Sadar diri. Oh gitu. Iya. Oke. Orang tersebut sadar diri. Oh berarti dengan berjalannya waktu iya. berarti sudah selesai gitu ya Bu? Ya berjalannya waktu dia memang seketika itu dia marah, Pak. Tapi lama kelamaan mungkin dia sadar terus baik. Ya apalagi kalau memang keputusannya melibatkan sama-sama orang dewasa, Iya. itu memang sulit bagi kita Iya, untuk sulit. memutuskan begitu. Iya. Dilema etika terutama yang Tapi dilema etika. saya amati lama kelamaan tuh, oh berarti ada progres, dia mau berubah. Oh, Ya, gitu. seperti itu. Berarti jenengan Ibu menganggap bahwa keputusan tadi tepat berdasarkan efeknya di belakang, dampaknya gitu ya, Iya, dampak iya. yang timbul setelah jenengan mengambil keputusan. Itu Iya. dampaknya lebih condong ke yang positif atau yang negatif gitu ya, Iya, gitu ya. tapi memang Selama bulan ini? kemarin Oh, Pak, iya. itu memang ada kasus, tapi saya amati memang pertamanya dia itu merasa marah, tapi lama kelamaan mungkin dia mungkin introspeksi diri, apa yang aku lakukan ini salah, mungkin seperti itu, kok lama kelamaan dia sudah baik. Oh gitu. Itu keputusan Ibu sendiri yang memutuskan atau seperti tadi langkah? Iya, langkah ya saya misalnya seperti ini bagaimana? Ya tadi oh gitu, Ya, sudah langkah-langkah tadi ya, iya, begitu. Oh. tidak memutuskan sendiri. Ya.
Baik Bu Tariha, kiranya itu yang saya tanyakan tadi, pengalaman-pengalaman selama Ibu memimpin di SD Negeri 1 Raja Besi, terutama ketika Bu Tariha menemukan suatu kasus, terutama kasus dilema etika yang membutuhkan pemikiran gitu, sulit untuk diputuskan. Tadi sudah bercerita banyak bagaimana cara memutuskan begitu. Terima kasih sekali atas pengalamannya yang diceritakan kepada saya. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita siang kali ini benar-benar mendapat manfaat. Amin. Terutama untuk saya Bu yang belum pernah di dunia kepemimpinan begitu, sedikit mendapatkan ilmu dari apa yang Ibu sampaikan begitu. Saya berdoa semoga Bu Tariha dalam menjalankan kepemimpinan terutama di SD Negeri 1 Raja Besi ini bisa dilancarkan, bisa dimudahkan begitu, sehingga apapun keputusan yang Ibu ambil benar-benar keputusan yang tepat begitu ya Bu. Terima kasih doa-doanya. Mohon doanya juga saya dalam melaksanakan tugas ini diberikan kelancaran juga begitu. Sekali terima kasih Bu Tariha atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya menjenengan begitu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan ya Pak, menurut pengalaman saya dan apa yang telah saya alami selama ini. Terima kasih sekali Bu. Itu pengalaman yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa bagi saya yang minim sekali tahu tentang dunia kepemimpinan. Memang saya tuh selalu mengutamakan musyawarah. Gitu. Saya tidak memutuskan sendiri, tidak. Saya musyawarahkan terlebih dulu. Berarti diberikan pada musyawarah. Terima kasih. Itu Bu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Semoga lancar. Amin. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melaksanakan wawancara dengan 2 responden, yaitu 2 kepala sekolah, seperti pada video di depan, saya akan mencoba menganalisis berupa refleksi hasil wawancara yang telah saya lakukan. Dalam analisis ini akan saya paparkan 4 hal. Yang pertama adalah hal-hal yang menarik selama wawancara kami lakukan. Hal yang kedua akan kami sampaikan persamaan dan perbedaan antara 2 responden yang telah kami wawancarai. Kemudian yang ketiga akan kami sampaikan cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 responden tersebut. Dan yang terakhir akan saya paparkan rencana penerapan pengambilan keputusan pada diri saya selaku calon guru penggerak. Baik, saya mulai yang pertama terkait dengan hal-hal yang menarik selama wawancara. Pada wawancara yang pertama atau responden yang pertama, Bapak Kepala Sekolah saya di mana tempat saya mengajar, saya temukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah cukup memahami perbedaan antara bujukan moral dan dilema etika meskipun belum secara spesifik menjelaskan perbedaan keduanya. Yang kedua, pengambilan keputusan kasus dilema etika biasanya diselesaikan dengan meminta pendapat dari sebagian atau seluruh guru melalui musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, dari wawancara tersebut saya mendapatkan informasi bahwa jika keputusan bersifat segera, kepala sekolah memiliki trik, yaitu dengan cara mengajak beberapa guru saja untuk dimintai pertimbangan sebelum disampaikan dalam forum, sehingga ketika kepala sekolah mengambil keputusan sudah ada dukungan.
Adapun pada responden yang kedua yaitu Ibu Tarihah, hal-hal yang menarik selama wawancara diantaranya yang pertama, Ibu Tarihah atau kepala sekolah juga sudah cukup memahami antara perbedaan bujukan moral dan dilema etika, namun belum secara terstruktur mengidentifikasi ciri-ciri keduanya. Yang kedua, kepala sekolah menyampaikan bahwa dalam memutuskan kasus dilema etika selalu berkoordinasi dengan atasan karena mempertimbangkan dampak keputusan yang diambil. Yang berikutnya, kepala sekolah menyampaikan bahwa pernah sampai didiamkan, bahkan dimarahi oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Kemudian, kepala sekolah juga menyampaikan dengan berjalannya waktu, pihak yang merasa dirugikan tadi akan menyadari akan keputusan yang diambil. Persamaan dan perbedaan antara kedua responden yang sudah saya wawancarai antara lain, yang pertama untuk persamaannya terlebih dahulu, kepala sekolah kedua-duanya cukup memahami perbedaan antara bujukan moral dan dilema etika, namun belum secara spesifik menjelaskan perbedaan keduanya. Persamaan yang kedua, kepala sekolah dalam menyelesaikan kasus dilema etika sama-sama melibatkan pihak lain seperti atasan, rekan sejawat, guru, atau tenaga kependidikan lainnya. Persamaan berikutnya, kedua responden yang sudah saya wawancarai, kepala sekolah dalam memutuskan kasus dilema etika dilakukan dengan cara bermusyawarah untuk menimbang terkait dampak atau dilema yang muncul di kemudian hari. Kemudian persamaan yang terakhir adalah kepala sekolah sudah merefleksi atau mengingat kembali keputusan yang telah dibuat. Adapun untuk perbedaan kedua responden antara responden 1 dan responden 2, Pak Yatin dan Ibu Tarihah, dapat saya jelaskan. Yang pertama, untuk responden pertama, Bapak Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika cukup diselesaikan di level sekolah dengan cara melibatkan guru dan tenaga pendidikan. Sedangkan untuk di responden kedua, Ibu Tarihah, kepala sekolah mengambil keputusan dilema etika dengan melibatkan atasan, yaitu kepala Satkordik atau kepala dinas. Untuk perbedaan yang kedua, untuk responden yang pertama, biasanya dalam pengambilan keputusan itu sudah dilakukan secara mandiri atau sendiri, meskipun tidak semua keputusan diselesaikan secara mandiri. Hanya saja tetap membutuhkan dukungan dari orang lain, misalnya guru dan lain-lain. Untuk yang responden kedua, keputusan yang diambil selalu atau cenderung didasarkan pada hasil keputusan bersama musyawarah. Jarang sekali mengambil keputusan secara pribadi. Kemudian hal yang ketiga akan saya sampaikan yaitu cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kedua responden. Pada responden pertama, Pak Yatin menyampaikan bahwa untuk mengukur efektivitas pengambilan keputusan, beliau menyampaikan yang pertama, secara kepala sekolah itu belum mengidentifikasi secara langsung nilai-nilai yang saling bertentangan pada kasus dilema etika yang diputuskan. Sudah mengetahui, namun belum mengidentifikasi secara langsung, begitu. Yang kedua, Bapak Kepala Sekolah belum melakukan pengujian terhadap pengambilan keputusan. Yang ketiga, prinsip pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan etika yang berlaku atau biasa terjadi dalam lingkungan. Yang berikutnya, Kepala Sekolah menyatakan dalam mengukur efektivitas pengambilan keputusan yang telah diambil itu didasarkan dari dampak yang ditimbulkan setelah keputusan diambil. Yang terakhir,
Kepala sekolah merasa semua keputusan yang telah diambil sudah tepat setelah melakukan kegiatan refleksi. Sedangkan pada responden yang kedua menyatakan kepala sekolah itu belum mengidentifikasi secara langsung nilai-nilai yang saling bertentangan pada kasus D5 etika yang diputuskan. Jadi belum secara rinci ini yang bertentangan, nilai-nilai apa yang saling bertentangan. Yang kedua, kepala sekolah belum melakukan pengujian terhadap pengambilan keputusan. Jadi keputusan-keputusan yang diambil itu belum dilakukan pengujian. Apakah benar atau salah, benar atau benar, dan sebagainya. Menurut 9 langkah pengujian itu, pengambilan keputusan. Kepala sekolah menyatakan dalam mengukur efektivitas pengambilan keputusan yang diambil didasarkan dari dampak yang ditimbulkan setelah keputusan diambil. Salah satunya melalui kegiatan musyawarah atau diskusi. Jadi keputusan hanya semata-mata karena lewat musyawarah begitu, meskipun tidak diuji. Yang terakhir, kepala sekolah sudah melaksanakan refleksi terhadap keputusan yang diambil dan mempercayai bahwa kondisi akan membaik seiring berjalannya waktu. Begitu, semuanya akan menerima. Berikutnya, sebagai calon guru penggerak, rencana penerapan pengambilan keputusan yang akan saya sampaikan, yang akan saya lakukan setelah memahami modul 3.1, melakukan wawancara kepada 2 responden, antara lain yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan pada kasus dilema etika. Yang kedua, menentukan fakta-fakta yang ada dalam kasus yang terjadi, siapa yang terlibat, kejadian, waktu, kondisi, dan sebagainya. Berikutnya, melakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Jika ternyata situasinya benar-benar atau dilema etika, selanjutnya menentukan paradigma yang terjadi. Kemudian menentukan prinsip pengambilan keputusan yang dipakai, mengidentifikasi kemungkinan adanya penyelesaian di luar keduanya atau opsi trilema, menyampaikan rencana keputusan kepada guru atau tenaga kependidikan melalui forum diskusi atau musyawarah, kemudian baru melaksanakan pengambilan keputusan. Setelah pengambilan keputusan saya lakukan, akan saya refleksi sebagai wujud pandangan saya, apakah keputusan yang saya lakukan memang sudah tepat atau belum. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan analisis refleksi terhadap wawancara yang sudah saya lakukan kepada 2 responden, 2 kepala sekolah terkait dengan kepemimpinan, yaitu pada penyelesaian masalah terkait dilema etika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.